Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha yang terakhir karena setelah itu muncul kerajaan bercorak Islam. Nama Majapahit berasal dari dua kata, yaitu maja yang berarti buah maja dan pahit karena rasanya yang pahit. Konon, Raden Wijaya menamai kerajaannya dengan nama ini karena merasakan pahitnya pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu. Kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang yang merupakan adipati Kediri. Pada saat itu, Raden Wijaya menantu Raja Kertanegara dari Singasari berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di Madura dengan bantuan Arya Wiraraja yang merupakan adipati Madura. Adipati Madura menyarankan kepada Raden Wijaya untuk berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang, dan Raden Wijaya menjalankan saran itu. Setelah itu, ia diberi tanah oleh Jayakatwang, dan tanah tersebut ia beri nama Majapahit. Pada tahun 1293, pasukan Kubilai Khan dari Cina datang dengan tujuan untuk menghancurkan kerajaan Singasari. Mereka tidak tahu bahwa Singasari telah hancur. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalas dendam kepada Raja Jayakatwang. Pasukan Raden Wijaya bekerja sama dengan Kubilai Khan yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Dalam waktu singkat, kerajaan Kediri hancur dan Raja Jayakatwang terbunuh. Pasukan Kubilai Khan kembali ke pelabuhan. Namun, di tengah perjalanan, pasukan Raden Wijaya dengan bantuan pasukan Singasari dari Sumatera menyerang pasukan tersebut. Pasukan Kubilai Khan pergi dari tanah Jawa, dan Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Yang pertama ada Raden Wijaya yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit. Ia dibantu oleh Arya Wiraraja dalam merintis berdirinya kerajaan Majapahit. Raden Wijaya memerintah kerajaan dengan sangat bijaksana. Lalu yang selanjutnya Jayanegara yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahannya terjadi beberapa pemberontakan. Raja Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri yang bernama Tanca. Lalu yang selanjutnya Tribhuwana Tunggadewi yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1330. Setelah Raja Jayanegara wafat tanpa meninggalkan putra, kekuasaannya digantikan oleh adiknya, yaitu Brekahuripan dengan gelar Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada masa pemerintahan ini, Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati dan mengucap Sumpah Palapa. Lalu yang selanjutnya yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun, dan mencapai keemasan kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan pengaruhnya sampai ke negara-negara tetangga. Masa kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun
1350 sampai 1389 dengan Gajah Mada sebagai mahapatihnya. Kondisi masyarakatnya yang sejahtera, tata pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta berkembangnya seni budaya dan karya sastra merupakan hal-hal yang menjadi indikator kejayaan Majapahit. Pada masa ini, Majapahit berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, bahkan hingga ke Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Masa kemunduran Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, perebutan tahta. Runtuhnya Kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1389. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, terjadilah perebutan tahta antara Wikramawardhana dengan Wirabumi. Hal ini menyebabkan terjadinya perang. Perang tersebut disebut Perang Paregreg. Perang Paregreg dimenangkan oleh Wikramawardhana. Hal tersebut menyebabkan melemahnya Kerajaan Majapahit pada daerah kekuasaannya, terutama di luar Jawa. Lalu yang kedua, masuknya agama Islam. Runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat masuknya agama Islam ditandai dengan datangnya Laksamana Cheng Ho. Jenderal Muslim dari Tiongkok ini membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Lalu yang ketiga, berdirinya Kesultanan Malaka. Kebangkitan Malaka menjadikan Kerajaan Majapahit tertekan pada abad yang ke-15. Ini dikarenakan kebangkitan itu menyebabkan Kesultanan Malaka menguasai Selat Malaka. Melalui itu, Kesultanan Malaka tidak berhenti untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa. Lalu yang keempat, Kesultanan Demak yang berkembang. Di tanah Jawa, Kesultanan Demak kian berkembang serta menjadi salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak juga melakukan intervensi Islamisasi ke seluruh Pulau Jawa. Lalu yang terakhir, serangan dari Kerajaan Demak. Pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit runtuh akibat dari serangan Kerajaan Demak. Raden Patah melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada candi. Candi adalah bangunan tempat ibadah yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Contoh peninggalannya yaitu Candi Penataran di Blitar, lalu Candi Tikus di Mojokerto. Yang ketiga, Candi Sukuh di Karanganyar. Lalu terakhir, Candi Uringin Lawang di Mojokerto. Yang selanjutnya peninggalan berupa karya sastra, yaitu Kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini berisi tentang sejarah, perjalanan, dan daerah kekuasaan Majapahit. Peninggalan yang terakhir yaitu prasasti. Prasasti adalah piagam atau tugu batu yang berisi tulisan. Prasasti peninggalan Majapahit memberikan informasi tentang kehidupan dan pemerintahan kerajaan pada masa itu. Contoh prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu Prasasti Waringin Pitu dan Prasasti Prapanca Sarapura.